Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Septa Regina dengan NPM 21411055. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan makro pada bisnis online. Baik, di sini saya akan menjabarkan topik pembahasan. Yang pertama, tingkat perubahan lingkungan. Yang kedua, kekuatan teknologi. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Yang keempat, kekuatan politik. Yang kelima, kekuatan hukum. Dan yang terakhir, kekuatan sosial. Materi pertama yaitu tingkat perubahan lingkungan, terbagi menjadi 5 lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan demografi. Demografi pada dasarnya adalah kajian tentang populasi manusia yang dinilai berdasarkan lokasi, umur, pekerjaan, kepadatan, jenis kelamin, dan berbagai statistik lainnya. Demografi adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran, karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat, dan dari sanalah akan membentuk pasar dengan syarat memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. Yang kedua adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan pemasaran ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumennya. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang saat itu sedang terjadi. Pihak pemasar harus memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat dan harus sadar adanya pola pembelanjaan yang berubah-ubah tersebut. Yang ketiga ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan pemasaran budaya terdiri dari lembaga dan kekuatan lain yang mampu mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat setempat. Perkembangan masyarakat sudah pasti akan diikuti oleh adanya perkembangan nilai dasar dari masyarakat tersebut, dan biasanya nilai sosial dalam sebuah budaya akan sulit untuk diubah. Meskipun begitu, bukan berarti tidak bisa sama sekali untuk diubah. Pihak pemasar hanya perlu mengukur perubahan yang ada hingga mampu membuat dan menyediakan produk yang sesuai dan sedang populer di masyarakat tersebut. Yang keempat ada lingkungan teknologi. Lingkungan pemasaran teknologi terdiri dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini dan menciptakan produk dan berbagai peluang pasar baru. Dalam hal ini, pihak pemasar harus memperhatikan berbagai kecenderungan teknologi, yaitu perkembangan teknologi, berbagai peluang yang tidak terbatas, tingginya anggaran litbang, dan meningkatnya peraturan, dan lain-lain. Yang terakhir ada lingkungan politik. Lingkungan pemasaran politik ini terdiri atas undang-undang instansi pemerintah, kelompok penekan dan yang berpengaruh, dan batasan pribadi atau organisasi dalam suatu masyarakat. Beberapa kecenderungan utama politik yang mampu mempengaruhi manajemen pemasaran adalah undang-undang yang mengatur pemerintah, adanya perubahan dalam pelaksanaan undang-undang, serta perkembangan kelompok pembela publik. Materi selanjutnya yaitu kekuatan teknologi, terbagi menjadi 4. Yang pertama, membangun kepercayaan pelanggan. Membangun kepercayaan pelanggan itu sangat penting, karena adanya begitu penjual dapat meningkatkan penjualannya. Dengan banyaknya penilaian dan testimoni yang bagus dan baik yang diberikan konsumen terhadap bisnis yang sedang dijalankan, membuat menarik perhatian orang-orang untuk membeli produk yang dijual. Maka dari itu, menggunakan metode pemasaran digital memiliki dampak yang positif terhadap bisnis yang dijalani. Yang kedua, memberikan pemasukan lebih banyak. Bisnis yang menerapkan metode digital marketing memiliki harapan peningkatan pendapatan karena penjualan produk bisa menjangkau dengan luas. Konsumen dapat dengan mudah membeli produk incaran dengan bermodalkan ponsel. Dengan mudahnya jual beli yang dilakukan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Yang ketiga ada menganalisis pasar lebih cepat. Melalui internet memudahkan seseorang penjual untuk melakukan riset pasar atau analisis lebih cepat, karena seorang penjual bisa berhadapan langsung dengan konsumen serta dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi yang penjual butuhkan tentang produk langsung dari konsumen.
Penjual juga dapat melihat pesaing dan menawarkan inovasi baru melalui internet agar penjualannya semakin diminati oleh semua kalangan. Yang keempat adalah layanan cepat kepada konsumen. Penggunaan digital marketing dalam operasional bisnis semakin memudahkan menjangkau konsumen dari berbagai daerah, termasuk mancanegara. Teknologi melalui internet telah menjadi cara terbaik untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, dan media sosial telah menjadi tempat paling nyaman untuk terhubung satu sama lain dan menarik pelanggan potensial. Melalui teknologi, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih cepat kepada pelanggan. Melalui teknologi, konsumen dapat mengakses informasi dalam jumlah yang lebih besar dan waktu yang lebih singkat. Yang terakhir, proses transaksi lebih mudah. Peranan teknologi digital dalam bisnis atau dunia usaha adalah kemudahan berbisnis. Metode pembayaran langsung atau tunai sangat sulit dilakukan ketika jual beli terjadi di berbagai daerah. Kini, dengan metode pembayaran tunai atau digital melalui internet banking, SMS banking, atau mobile banking, setiap transaksi menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dilengkapi dengan layanan online, ponsel dan aplikasi perbankan, semua pembayaran tidak lagi terbatas. Materi selanjutnya yaitu kekuatan ekonomi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Selanjutnya, kekuatan hukum. Fungsi hukum bisnis sebagai pedoman dan sumber informasi bagi pelaku bisnis atau usaha dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ada. Untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang adil, sehat, serta dinamis karena jelas hukum bisnis yang tertulis. Bisnis online sendiri juga diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi sebagai berikut. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Yang terakhir ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi demografi dan preferensi pelanggan. Lingkungan sosial juga mencerminkan tendensi sosial terhadap mana suatu bisnis terekspos. Demografi atau karakteristik dari populasi berubah sejalan waktu. Sekian penjelasan saya mengenai lingkungan makro